Salam sejahtera dan salam sehat bagi kita semuanya, jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dimanapun kita berada saat ini, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, marilah kita terlebih dahulu bersatu dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan kami untuk setiap kemerdekaan yang telah Tuhan berikan kepada kami. Bahkan kami bersyukur lewat firman Tuhan pada saat ini, kami juga akan dimerdekakan kembali dari kehidupan kami yang panah. Berkati kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, adapun sabda Tuhan yang sampai kepada kita pada saat ini, tertulis dalam kitab 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-17. Mari kita baca demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawan mereka. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka, dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Demikian pembacaan kebenaran firman Tuhan. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selayaknya kita bersukacita, selayaknya kita bersyukur atas segala kebaikan yang telah Tuhan nyatakan ke dalam kehidupan kita. Bahkan ketika kita bisa merayakan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80, ini merupakan berita sukacita yang begitu luar biasa, di mana kita sebagai bangsa yang berdaulat menjunjung tinggi tanah air kita, menjunjung tinggi kemerdekaan kita dengan asas-asas yang baik, membangun keadilan, menunjukkan kesejahteraan, bahkan membela orang-orang yang tertindas. Inilah seruan kita. Inilah harapan kita dan inilah doa kita. Walaupun memang Bapak Ibu yang terkasih, kita harus jujur, di negeri kita yang kita cintai ini, keadilan yang sesungguhnya, kemerdekaan yang sesungguhnya, kerap sekali belum kita dapatkan. Kenapa bisa demikian? Karena banyaknya orang-orang mencari kepentingan di atas penderitaan orang lain. Karena banyaknya kepentingan-kepentingan dengan menginjak-injak keadilan, maka kemerdekaan itu seakan-akan menjadi sesuatu yang terus-menerus kita dengungkan, yang terus-menerus kita rayakan, tapi tidak bisa kita nikmati. Lalu bagaimana dengan kekristenan kita? Bagaimana peran kita sebagai orang Kristen yang hidup di negara yang berdaulat, yang merdeka ini? Apakah kita sudah menjadi orang-orang yang menaungkan keadilan dan kebenaran? Apakah kita sudah menjadi teladan berkat bagi orang lain? Atau jangan-jangan justru kita menjadi bagian daripada penindasan sehingga orang lain tidak merasakan kemerdekaan? Tapi Bapak Ibu, lewat firman ini kita mau diteguhkan, kita mau diingatkan, dan kita mau menyerukan kembali
kemerdekaan yang sesungguhnya yang akan dinikmati oleh setiap orang yang beriman dan juga oleh orang-orang yang tidak beriman di negara kita ini. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam firman Tuhan yang disampaikan Tuhan kepada kita ini merupakan sebuah nasihat yang disampaikan oleh Petrus kepada orang-orang Kristen yang Yahudi yang hidup tersebar luas di daerah perantauan atau mereka yang berdiaspora di Asia Kecil pada saat itu. Sebagai orang-orang perantau hidup di negeri orang, pasti mereka menghadapi yang namanya banyak persoalan, banyak masalah, banyak kerumitan. Apalagi pada saat itu penguasa sama seperti kita di Indonesia ini. Penguasa di masa pemerintahan Kaisar Nero dan masa pemerintahan Kaisar Domitianus, mereka tidak memandang kekristenan. Kekristenan menjadi ajaran baru pada saat itu. Justru mereka mengekang kekristenan itu sendiri. Maka orang-orang perantau, orang-orang pendatang pada saat itu merasakan yang namanya penderitaan. Tapi lewat firman ini, bagaimana Petrus memberikan sebuah pengharapan. Bagaimana Petrus memberikan sebuah nasihat. Sebagai orang-orang pendatang, orang-orang rantau, maka mereka harus hidup setia di dalam Tuhan. Harus menunjukkan iman yang benar. Sebab iman yang mereka miliki adalah iman yang sangat mahal. Iman yang tidak tergantikan oleh emas dan perak. Iman yang hanya diperoleh dengan percaya dengan kokoh kepada Yesus Kristus. Bapak Ibu yang terkasih, apa yang harus kita lihat dari kebenaran firman ini untuk memperteguh iman percaya kita kepada Tuhan? Ada sebenarnya 4 bagian besar yang menjadi pegangan kita dari firman ini dalam menikmati kemerdekaan secara iman dan juga secara kenegaraan. Yang pertama, Bapak Ibu, sebagai orang-orang yang merdeka, yang dibebaskan dari penderitaan, sebagai orang-orang yang dibebaskan dari penindasan, sebagai orang-orang yang dimerdekakan di dalam Kristus, maka yang pertama yang harus kita miliki adalah berbuat baik dengan cara yang baik. Dalam ayat ke-11 dikatakan seperti ini. Saudara-saudara, aku menasihatkan kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi. Dikatakan yang pertama sekali berbuat baik dengan cara yang baik. Sebagai umat Tuhan, Bapak Ibu, kita dipanggil, kita akan berusaha melakukan perbuatan-perbuatan baik di tengah-tengah kehidupan ini. Melalui perkataan kita, melalui perbuatan kita. Karena sering sekali kita berbuat baik dengan cara yang tidak baik, Bapak Ibu. Tapi lewat firman ini, orang yang dimerdekakan di dalam Kristus, dia melakukan perbuatan baik dengan cara-cara yang baik. Sehingga dengan cara-cara yang baik itu kita diingatkan untuk merobohkan tembok-tembok pemisah. Dan untuk merakit kembali tali kasih sehingga kita lebih akrab kepada orang-orang sekitar. Ini merupakan seruan yang disampaikan oleh Petrus. Di mana ketika orang Kristen dibenci, di mana ketika keberimanan hidup di dalam Kristus diabaikan dan ditindas, maka orang-orang Kristen sebagai orang-orang yang merdeka, mereka harus berbuat baik dengan cara yang baik. Sehingga orang yang mungkin memfitnah kita, orang yang mungkin
menjelek-jelekkan kita, melihat bahwa apa yang kita lakukan itu tidak seperti yang difitnahkan. Jemaat Tuhan, dengan perbuatan baik, maka akan timbul sebuah relasi menjadi sebuah kekuatan kita untuk menghancurkan kuasa-kuasa si jahat, untuk menghancurkan kedengkian dan kebencian di tengah-tengah kehidupan kita. Itu yang pertama. Bagian yang kedua, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana orang yang merdeka di dalam Tuhan, tentu mereka harus tunduk kepada pemerintah dan penegakan hukum. Sering sekali Bapak Ibu menjadi orang Kristen, kita tidak tunduk kepada pemerintah. Tapi lewat firman ini, kita orang-orang yang beriman harus mencintai hukum, harus mencintai aturan yang sudah ditetapkan oleh negara kita ini. Jangan kita menjadi orang-orang pelanggar hukum yang terjadi. Tapi orang yang merdeka di dalam Tuhan, orang yang merdeka di negara kita ini, tunduklah dan taatlah kepada aturan dan hukum yang berlaku. Sehingga apa? Sehingga ketundukan dan ketaatan kita merupakan salah satu pengaplikasian bahwa sesungguhnya kita orang yang merdeka sesuai dengan aturan yang berlaku. Bukan dengan sesuka-suka hati. Karena banyak sekarang ini Bapak Ibu, orang dikatakan merdeka tapi sesuka-suka hati di dalam kehidupannya. Sebagai orang yang beriman kepada Tuhan kita Yesus Kristus, kita dipanggil mengambil bagian di dalam negara kita ini dengan ketundukan dan ketaatan terhadap aturan-aturan yang berlaku. Jadi orang Kristen, ingat Bapak Ibu, bukan orang yang melawan hukum, bukan orang yang mempermainkan hukum, bukan orang yang menghancurkan hukum. Tapi orang Kristen adalah orang yang menegakkan hukum yang berlaku, yang tunduk kepada hukum yang berlaku. Nah, bagian yang ketiga Bapak Ibu, dari firman ini kita mau diajar sebagai orang yang merdeka harus mampu memerdekakan orang lain. Dalam ayat yang ke-16 dalam firman ini dikatakan di sana, hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Tuhan. Nah, maka ketika kita sebagai orang yang merdeka, ya kita harus mampu memerdekakan orang lain juga. Sebagai orang yang sudah dimerdekakan, kita juga diundang untuk ikut aktif dalam mengisi kemerdekaan dengan menjauhkan penjajahan dari masyarakat di tengah-tengah kehidupan kita. Jangan kita menjadi penjajah-penjajah yang baru. Sering sekali seperti itu. Dia menjadi penjajah yang baru bagi orang-orang termarginalkan. Dia menjadi penjajah yang baru bagi orang-orang yang bisa dijajah. Tapi sebagai orang yang merdeka di dalam Kristus tidak demikian. Tapi kita dipanggil, kita dimampukan, kita diwajibkan untuk memerdekakan orang lain. Jangan kita lupa bahwa Kristus sudah memerdekakan kita dari perbudakan dosa. Dengan darahnya yang mahal, dengan darahnya yang tertumpah di kayu salib, kita dimerdekakan Bapak Ibu. Jadi, karena kita sudah dimerdekakan oleh Kristus Yesus Tuhan kita, maka kita harus memerdekakan orang lain, bukan menindas orang lain. Bagian yang keempat, dari firman ini, sebagai orang yang merdeka, kita harus hidup sebagai hamba-hamba Allah. Dalam ayat yang ke-17 dikatakan, hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Sebagai hamba Allah, berarti kita membenci segala hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Allah. Sebagai umat yang dimerdekakan oleh Kristus,
berarti kita harus sujud menghambakan diri hanya kepada Tuhan, bukan kepada kegelapan. Kita dimerdekakan oleh Kristus, maka kita menjadi hambanya. Kita dimerdekakan oleh Kristus, maka kita dipanggil untuk mengasihi. Kasih yang kita miliki sebagai hamba Allah adalah inti dari semua hukum Taurat. Sebagai hamba Allah, kasih itu menjadi sebuah kekuatan kita untuk menolong, untuk melengkapi, untuk membantu orang lain. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, memang menjadi hamba Allah ini bukanlah pekerjaan yang mudah. Menjadi hamba Allah ada banyak tantangan dan persoalan. Tetapi menjadi hamba Allah menjadi sebuah kebahagiaan bagi kita. Kenapa? Karena kita dipercayakan oleh Tuhan menjadi hamba. Jadi mari Bapak Ibu dengungkan kemerdekaan itu. Hidup sebagai hamba Allah, taat kepada Allah, merdekakan orang lain. Yang terakhir Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dari firman ini kita mau belajar dengan sebuah ilustrasi. Ada sebuah perlombaan 17 Agustus yang dilaksanakan. Diberikan kepada orang-orang tingkat SMA. Maka salah satu perlombaannya pada saat itu yaitu lomba melukis. Ada banyak yang mendaftar pada saat itu. Dimulai perlombaan itu pada tanggal 10. Dan penilaiannya nanti pada acara puncak kemerdekaan yaitu tanggal 17. Maka panitia sudah memberikan aturan. Seluruh peserta wajib mengumpulkan hasil lukisannya hari itu saja, tanggal 10. Dimulailah melukis, bebas mengekspresikan segala sesuatu. Maka orang-orang yang ikut di dalamnya berusaha memberikan yang terbaik. Tepat setelah jam 5 sore, karena dimulainya dari jam 8 pagi, maka harus dikumpul. Semuanya berlomba mengumpul. Tetapi ada seorang anak yang tidak mau mengumpul. Acara sudah selesai lomba melukis, untuk acara besoknya ada acara yang lain. Dan anak ini akhirnya mengumpulkan lukisannya di tanggal 13. Dan secara sembunyi-sembunyi mengumpulkan lukisan itu. Maka apa yang terjadi? Yang terjadi, tibalah waktunya penilaian. Maka si pemuda yang terakhir mengumpulkan ini tidak berhasil, tidak menang. Karena memang sudah tidak ikut aturan. Nah, sehabis acara tersebut, lukisan-lukisan yang juara 1, juara 2, juara 3, sampai juara harapan dipampangkan selama 1 bulan penuh. Sampai tanggal 30 Agustus selesai. Nah, si pemuda tersebut juga memampangkan lukisannya. Maka orang memang banyak takjub kepada lukisan pemuda itu. Karena dari segi seninya memang lukisan pemuda itu jauh lebih bagus. Lalu orang-orang yang tidak mengetahui perihal aturan itu, dan si pemuda yang sengaja mempermainkan aturan itu, menyampaikan kepada semua orang bahwa juri tidak adil. Lukisanku yang terbaik, lukisanku yang terbagus, dan semua orang mengetahui itu. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, maka dalam firman ini bagian yang pertama dengan jelas kami katakan tadi bahwa orang yang dimerdekakan di dalam Kristus harus berbuat baik dengan cara yang baik. Harus ibaratnya hidup dengan aturan dan ketentuan yang ada. Sering sekali kita di dalam kemerdekaan itu seperti pemuda tersebut. Mungkin memang hasilnya lebih baik dari yang lain. Tapi dia tidak menang. Karena apa? Karena dia tidak ikut aturan. Karena dia tidak ikut
apa yang sudah ditetapkan oleh panitia. Nah, jangan kita demikian Bapak Ibu. Jangan kita menjadi memprovokasi orang lain dengan segala kebodohan mereka. Tapi kita orang-orang yang merdeka di dalam Kristus tidak demikian. Harus membimbing, mengarahkan orang lain sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada. Menjadi orang yang merdeka. Sesuatu yang harus kita praktekkan. Menjadi orang yang merdeka harus kita buktikan dengan tingkah laku kita yang baik dan benar. Yakinlah, orang yang merdeka di dalam Kristus, dia harus memerdekakan orang lain. Tantangan boleh-boleh saja banyak, tapi Tuhan akan tetap menyertai. Amin, kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan kami untuk firman yang sudah kami dengarkan. Engkau mengajar kami, Engkau membimbing kami menjadi orang yang merdeka di dalam Tuhan. Maka ajar kami melakukannya. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salam sejahtera untuk kita. Tuhan Yesus memberkati.